Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dahan pohon tua di kuburan adat Celuk, Desa Buruan Gianyar, tumbang dan menimpa 2 mobil. Polisi meringkus 2 tersangka pembobol villa di Ubud Gianyar. Seorang warga Jemberana menekuni usaha pembuatan sangkar burung dengan omset jutaan rupiah per bulan. Usai sholat Idul Adha, warga kampung Muslim di Karangasem memotong hewan kurban sapi dan kambing akhir pekan lalu. Dinas Pertanian Karangasem menerjunkan belasan petugas veteriner untuk mengawasi dan memeriksa kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan meliputi antemortem atau sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Bagian yang diperiksa petugas adalah jantung dan kepala sapi. Hari ini di Masjid Ibnu Sina ya, Dangin Semeng, kami temukan sapi dengan jumlah 4 ekor dan kambing sejumlah 24 ekor. Secara pemeriksaan antemortem dari gejala klinis terlihat bahwa kambing-kambing dan sapi tersebut menunjukkan gejala sehat, terlihat sehat secara klinis. Karena kami tadi periksa tidak ada lepuh-lepuh di mulut, tidak ada air liur berlebih, dan juga lesi-lesi di kaki tidak kami temukan. Berarti keputusan pemeriksaan antemortem kali ini adalah bisa disembelih. Itu Pak keputusannya. Jika ditemukan sapi bergejala PMK ringan, petugas meminta bagian jeroan dimasak agak lama. Petugas akan meminta bagian kepala, kaki, jeroan, dan tulang dibuang jika ditemukan PMK bergejala berat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Yang lain sampai sini yang tidak pakai APD. Siapa Pak? Dek, kamu yang dari sana. Pemerintah meminta mobilisasi hewan keluar dan masuk Bali diperketat. Ini yang saya apa? Bali saat ini masih berada di zona merah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Peternak juga diminta memvaksin hewan ternak agar terhindar dari wabah PMK. Ada 3 hal yang paling penting, menyatukan langkah operasional atau tata kelola lapangan, sehingga antara Satgas dengan gugus tugas harus bekerja dengan bersama-sama di lapangan. Yang kedua, mensinkronkan semua data yang ada, termasuk data yang dikumpul oleh Polri, data yang dikumpul oleh Pemda, data yang dikumpul oleh BNPB, data yang ada di gugus tugas, dan menggunakan sinkronisasi baik digital yang ada, yang tersedia. Yang ketiga, memang kita berharap memang Bali daerah yang kita jadikan lockdown itu daerah merah, tidak boleh ada kurban atau hewan yang keluar dari Bali, dan tidak boleh ada hewan yang masuk ke Bali. Tidak ada lalu lintas hewan yang ada di sana, dan ini sudah berjalan dengan baik. Lalu lintasnya ditutup totally. Yang dari Bali keluar dan dari masuk ke Bali nggak boleh. Yang ketiga, semua perlakuan disinfektan, baik di airport mau masuk ada disinfektan, siapapun yang turun harus kita sterilkan, dan di pelabuhan-pelabuhan gerbang disinfektan kita sepenuhnya dilakukan, dan ini dijaga baik oleh pemerintah daerah melalui Satgas maupun gugus tugas yang berlangsung secara bersama. Jadi dengan sekarang sudah dinyatakan kita ada zona hijau, menambah semangat kita untuk bisa bekerja gitu. Pertama, apa arahan dari pusat, dari provinsi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah pemetaan.
kantong-kantong mana yang memang rawan. Yang disebut dengan rawan mobilisasi hewan ini yang kita petakan. Kedua, kita buat surat edar. Ketiga, kita tutup pasar hewan yang ada di Semebau. Jadi langkah-langkah itu sudah kita lakukan dan Satgas mendahului. Sebelum Satgas itu dibentuk, kita sudah lakukan itu. Dan kita masalah vaksinasi, kita sudah ada di posisi sekarang 575 yang sudah tervaksin dari total berapa? 50.024 yang perlu divaksin. Hingga saat ini, 38 ekor sapi di Gianyar telah terjangkit PMK. Dinas Pertanian akan memvaksin 50.000 lebih ekor sapi untuk mencegah penyebaran PMK. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Polisi meringkus 2 tersangka pembobol villa di Ubud Gianyar akhir pekan lalu. Tersangka Ikomang Sucipta dan Kesa Febiandani ditangkap polisi di tempat tinggal masing-masing. Keduanya ditangkap karena diduga mencuri sejumlah barang berharga di villa. Keduanya membobol villa sebanyak 20 kali saat penginapan itu tidak beroperasi selama pandemi. Di samping rumah itu kosong, di samping villa itu kosong, dia juga pernah kerja di sana. Dan jadinya dia tahu situasi di sana. Saat dia ngambil dengan santai, dia ngambil barang-barang orang, tiap berapa hari nggak punya uang, dia ambil, dia jual. Akhirnya baru kemarin ditahu sama yang jaga di sana, pengelola yang ada di villa tersebut. Akibat pencurian ini, pemilik villa mengalami kerugian sekitar 300 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.